Welcome di Zion Church of Christ. Kami infokan beberapa hal ini bagi Bapak Ibu Saudara. Kami mengundang setiap jemaat Tuhan. Ibadah kita mulai jam 7.30, jam 9, dan jam 11. Ada 3 sesi. Kami mengundang setiap jemaat Tuhan untuk dapat hadir tepat waktu. Ya, akan lebih baik saudara mulai atau ibadah sebelum segala sesuatu dimulai. Jadi saya mengundang saudara setiap kali ibadah, mari datang on time ke tempat ini. Lalu yang kedua, bagi saudara yang membawa anak-anak saudara, setiap hari Minggu jam 9 akan ada ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Nah, saya itu mulai Februari ini saudara, saya setiap hari Minggu jam 9 saya akan ada di ruang sekolah minggu dulu. Ngapain? Saya akan adakan perjamuan kudus dan saya akan mendoakan anak-anak di ruang sekolah minggu sebelum ibadah mereka dimulai. Jadi kalau saudara bawa anak-anak, please datangnya sebelum jam 9 karena mereka sudah mulai jam 9, saya jam 9 sudah di sana. Saya akan berdoa bagi anak-anak. Saya akan pimpin perjamuan kudus buat mereka. Saya juga akan mengurapi mereka dengan minyak. Ya kan? Dan lalu juga yang ketiga, saya mengajak jemaat, kalau saudara datang ke gereja, pilih tempat yang terbaik. Di mana? Di bagian depan. Ah itu. Kenapa jemaat sukanya ke belakang gitu ya? Ya kan? Yuk, agak pindah ke depan lagi yuk. Yuk, biar saya ngobrol lebih enak yuk. Yuk, ayo tinggalin bangku belakangnya. Ayo kita bergerak ke depan, kita kasih tepuk tangan dulu buat jemaat Tuhan. Yes, yuk. Yang belakang kita pindah yuk. Kita lebih maju ke depan, kita lebih maju ke depan. Biasanya kursi belakang itu buat opa-opa, kursi roda, oma jompo-jompo, ibu-ibu hamil yang butuh ke toilet. Nah itu di belakang gitu ya. Tapi kalau yang di depan itu yang segar-segar. Nah gitu kan. Ah itu dia kayak luar biasa. Saudara kenapa sih di depan? Karena depan itu biasanya pastor duduk di situ, ya kan? Semakin dekat ke depan, semakin merasa urapan yang luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara, saya mau mengajak saudara, kalau boleh nih, ya kan? Tadi sudah, terima kasih sudah pindah tempat duduknya. Kalau boleh, saya mau ngajak saudara, yuk kita boleh salaman keluar dari kursinya sama kanan kirinya, boleh tanya namanya, ya kan? Kenalan, halo apa kabar, namanya siapa, tinggal di mana, gitu kan? Oke, boleh bertanya namanya, keluar dari kursinya, salam sama mereka. Kita mau kenal-kenalan dulu satu dengan yang lainnya. Ini keluarga, salah satu nilai kami adalah family. So kita mesti kenal dengan orang-orang di sekitar kita. Iya, kenalan namanya siapa, how are you, tinggal di mana. Jadi kalau kita ketemu di luar, jadi kita tahu, itu Zion ya, kemarin kita ketemu ya, om namanya siapa, tante namanya siapa itu kemarin. Jadi kita kenal. Jadi saya rindu biar setiap hari minggunya kita bisa saling berkenalan satu dengan yang lainnya. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat saudara yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Nah, saya ulangi kembali tahun 2024 tema yang diangkat oleh Gereja Zion Church of Christ adalah berbicara mengenai miraculous living in Jesus Christ. So saya percaya, kita percaya, mengimani tahun 2024, saudara kita semua akan mengalami berbagai macam keajaiban-keajaiban Tuhan. Amin. Ada mujizat. Saudara mungkin telah berdoa bertahun-tahun. 2024 apa yang saudara doakan digenapi oleh Tuhan. Sehingga saya akan mengencourage saudara untuk apa? Mau bersaksi. Agar bersaksi menjadikan saksian saudara itu menjadi bagian yang sangat-sangat memberkati orang-orang lain. Sehingga orang yang mendengar kesaksian Anda, mereka bilang orang itu mengalami mujizat. Saya percaya, saya juga pasti mengalami mujizat Tuhan. Amin? Nggak ada perkara yang mustahil. Dan kita sekarang sudah ada di bulan yang baru. Di bulan yang kedua, di tahun 2024, bulan Februari. Satu kabar baiknya buat saudara adalah bulan Februari di tahun 2024 ada sampai tanggal 29. Jadi kalau saudara yang lahir di tanggal 29 Februari, berarti saudara awet muda. Kenapa? Karena ulang tahunnya 4 tahun sekali. Jadi tahun ini yang tanggal 29 Februari berarti dia ulang tahun gitu saudara. Salah satu teman saya ada di Surabaya, dia lahir persis tanggal 29 Februari. Jadi saya bilang sama dia, berarti kamu masih muda ya, ulang tahunnya 4 tahun sekali men. Luar biasa itu saudara. Jadi tahun ini memang tahun yang spesial, itu sebabnya saya percaya bahwa bulan Februari ini adalah bulan yang diberkati dan tema yang kita angkat berbicara mengenai love in action. Karena saya percaya bahwa kasih itu tidak sekedar teori, bicara mengenai sayang, cinta itu bukan sekedar ucapan di mulut saja, tapi sebuah action yang harus dilakukan. Seperti Yesus mengasihi Anda dan dia mati di atas kayu salib sebagai bukti cintanya atas setiap kita. Dan judul hari ini saya angkat, yaitu agar saudara bawa catatan saudara, bahwa Yesus mengasihi semua orang. Siapapun Anda yang hadir hari ini, tidak pernah terlepas. Semua orang adalah sangat-sangat dikasihi Tuhan.
Makanya, saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan tentang belajar tentang mengasihi semua orang ini. Yesus mengasihi semua orang. Kita akan belajar dari Injil Lukas pada pasal 17, pada ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Sebuah kisah yang akan mengajarkan kita tentang hidup jangan mau pernah terpisah daripada Tuhan. Hidup yang senantiasa berjalan di dalam ketaatan. Hidup di dalam kita bergerak di dalam ucapan-ucapan terima kasih sama Tuhan. Dan hidupnya di mana kita melangkah, yaitu dengan iman dan keyakinan kita di dalam Tuhan. Nah, ini di dalam Lukas pada pasal 17 pada ayat yang ke-11. Saya bacakan buat saudara. Ini ada 10 orang kusta. Ini akan menjadi bagian yang penting bagi setiap kita. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Lihat, Samaria dan Galilea. Dua tempat yang berbeda. Oke. Karena Samaria berbatasan dengan Galilea. Galilea wilayah orang Yahudi, Samaria itu juga orang Yahudi tapi sudah kawin campur. Orang Yahudi itu tidak pernah mau kawin campur. Dia hanya orang Yahudi dengan orang Yahudi saja. Kalau sampai kawin campur di luar Yahudi dianggap sudah tercemar keturunannya. Makanya orang Yahudi hanya dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi yang sudah kawin campur itu disingkirkan. Makanya tidak boleh masuk ke kota Yerusalem, gak bisa masuk ke Bait Allah. Itu orang Samaria. Orang Samaria ciong dengan orang Yahudi. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta. Berapa orang? 10 orang kusta. Menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Berarti Yesus di tiang itu, mereka ada di posisi sini. Jadi berdiri agak jauh. Lalu berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Mereka minta tolong sama Yesus karena sakit kustanya. Minta tolong disembuhkan. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka mengikuti perintah Yesus, di tengah jalan mereka menjadi sembuh, tahir. Seorang dari mereka, tadi ada berapa orang? 10. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa dirinya sudah sembuh, dia balik cari Yesus, memuliakan Tuhan. Dan ayat selanjutnya dikatakan, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap terima kasih, syukur, ya kan, kepada Yesus. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata begini, bukankah 10 orang tadi yang semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka kembali untuk memuliakan Tuhan selain daripada orang asing? Kenapa demikian? Karena yang sembuh itu orang Samaria. Bukan orang Yahudi. Yang lain yang sembuh, orang Yahudi ada, tapi dia malah gak kembali untuk berterima kasih. Dan ayat 19, lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara kalau baca kitab Injil ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang sinoptik itu Matius, yang mirip-mirip ya. Matius, Markus, Lukas. Menurut penelitian, pertama yang menulis adalah Markus, lalu Lukas mengambil bahannya dari Markus, lalu si Matius juga mengambil bahannya dari Markus. Makanya Matius, Markus, Lukas mirip-mirip. Cuman perbedaan-perbedaannya kalau Matius itu ditujukan kepada keyahudian. Makanya bahasanya lebih condong kepada orang Yahudi. Tentang kealahan, tentang ketuhanan. Nah, kalau Markus itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan mujizat-mujizatnya Yesus. Makanya di situ nggak ada penjelasan panjang lebar tentang kelahiran Yesus, nggak ada. Semua praktek perbuatan mujizat. Nah, Lukas ini, penulis Injil Lukas lebih menekankan penjelasan tentang sisi manusiawi, karena dia seorang dokter, Lukas, yaitu sisi manusiawi yang Tuhan Yesus ingin jangkau di dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya di dalam Injil Lukas ini, manusia tidak pernah dapat menolong diri mereka sendiri. Yang juga manusia tidak akan mau, manusia yang lain seringkali malas atau tidak mau menolong orang lain. Penulis di dalam Injil Lukas suka dengan bahasa Yunani, splagnitzomai. Apa itu splagnitzomai? Compassion. Apa itu compassion? Belas kasihan. Itu mengungkapkan bahwa Yesus itu hidup, menurut penulis Lukas, bukan untuk kekuasaannya. Yesus ada di bumi bukan untuk popularitasnya. Oke, Yesus gak pernah pasang poster, pilih saya, pilih saya, pilih saya. Tidak. Yesus datang tidak untuk itu. Tapi dia datang supaya mereka yang tidak berdaya, mereka yang tidak terjangkau boleh disentuh oleh Tuhan. Makanya Yesus datang untuk mencari, bukan untuk dipuja dan dipuji. Lukas 19 pada ayat yang ke-10 berkata, sebab anak manusia datang bukan, atau dia datang untuk mencari. Dia datang bukan untuk dipuji, tapi mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Kita ini nggak pernah bisa menyelamatkan diri kita, tapi Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Nah, makanya di dalam, kalau saya baca Alkitab, saya terus merenungkan firman Tuhan dalam setiap renungan yang saya lakukan. Seringkali tampil dalam pikiran saya sebuah pertanyaan begini, kenapa ya manusia kok menghadapi berbagai macam penderitaan dalam kehidupan ini? Kenapa mereka punya masalah-masalah berat dan situasi yang tidak mampu mereka selesaikan? Ternyata akar daripada persoalan tersebut adalah kehidupan manusia yang terpisah daripada Tuhan. Contohnya adalah perikop tadi saudara, 10 orang kusta. Kehidupan mereka terpisah dari kelompok sosial masyarakat. Kusta saudara, terpisah dari kelompok masyarakat, even dari keluarga mereka sendiri. Penulis Injil Lukas sangat memperhatikan pergumulan hidup manusia yang kehidupan mereka terpaksa harus dipisahkan dari keluarga dan masyarakat karena penyakit kusta yang dapat menulari orang-orang sehat. Masih ingat gak tahun 2020 pada waktu pandemi COVID? Iya gak? Baru batuk aja langsung parno. Dan kalau orang kena COVID, gak ada yang nemenin, betul gak? Even di rumah sakit yang ngerawat astronot yang gak kelihatan mukanya. Bayangin saudara, kita manusia kalau ketemu kan pengen kelihatan mukanya. Gak kelihatan, tuh mukanya senyum atau gimana. Pakai kacamata Google, waduh saudara, stres gak gitu? Betapa kita diasingkan. Itu mirip dengan 10 orang kusta ini. Mereka berdiri agak jauh. Terus berseru meminta pertolongan daripada Yesus. Mereka gak berani deket-deket sama Yesus. Apalagi jamah Yesus. Seperti kebanyakan orang. Kalau Yesus jalan, semua orang pengen pegang Yesus. Tapi tidak 10 orang ini. Mereka gak berani mendekat. Mereka gak berani mendekat sama Yesus. Saya menjadi paham bahwa keterasingan itu membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk berinteraksi. Keterasingan membuat orang-orang ini yang dipikirkan oleh 10 orang kusta ini adalah kematian. Mereka hanya berpikir kepada kematian. Nah, sebagaimana yang dipikirkan oleh orang kusta ini, inilah sebenarnya yang Yesus kerjakan. Yesus datang dengan kasih. Yesus ingin setiap orang percaya. Saya ulangin ya, setiap orang percaya sadar. Ayo sama-sama katakan sadar. Sadar apa? Bahwa kasihnya dan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan itu tidak pernah berhenti tercurah bagi setiap umatnya yang ada di tempat ini. Jadi kasih Tuhan gak pernah berhenti. Even perbuatanmu tidak menyenangkan Tuhan, Tuhan tidak pernah berhenti mencintaimu. Tuhan selalu mengasihimu. Walaupun engkau mungkin melakukan berbagai macam kelalaian, Tuhan tidak pernah mengurangi cintanya kepada engkau. Walaupun kau berbuat salah, dia tetap mencintaimu. Jangan salah tafsir apa yang saya katakan. Tapi ketika kita masih mau terus hidup di dalam kesalahan, kita tidak menyadari Tuhan mencintai kita. Atau mungkin sadar, tapi kita pergunakan cinta Tuhan dengan asal-asalan. Kita masih mau hidup dalam kekacauan dan lain sebagainya. Kita masih mau berkecimpung dalam kecemaran. Maka sebenarnya cintanya Tuhan tidak pernah luntur atas kita. Tapi cintanya kita yang luntur kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa orang menjauh daripada Tuhan. Ketika mereka hidup di dalam kecemaran. Bukan Tuhan yang menarik diri dari mereka. Anda tahu Adam dan Hawa. Mereka yang mengumpet. Mereka menyembunyikan diri mereka dari Tuhan. Apa Tuhan menyembunyikan diri mereka dari mereka? Tidak. Tuhan mencari mereka terus. Apa Tuhan gak tahu kalau Adam dan Hawa sudah berbuat dosa? Tahu. Apa Tuhan gak tahu kesalahan kita? Tahu. Apa Tuhan menyembunyikan wajahnya? Tidak. Dia terus mencari kita. Cuman kitanya yang gak berani mendekat sama Tuhan. Itu sebabnya saya katakan sama saudara. Iblis ingin saudara merasa bahwa saudara tidak dicintai. Pada sampai selama-lamanya. Tuhan mencintai dan Tuhan mengasihi Anda. Apa tema kita hari ini? Yesus mengasihi semua orang. Semua orang termasuk Anda enggak? Semua orang termasuk saya enggak? Semua orang termasuk yang duduk di tempat ini enggak? Semua orang termasuk yang ada di kursi di ruangan ini enggak? Kok suaranya enggak kenceng sih? Semua orang termasuk yang ada di ruangan ini enggak? Aduh, enggak yakin kayaknya nih. Yesus mengasihi semua orang. Semua orang termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, usia muda, usia senior. Kalau yes, harusnya tepuk tangan yang kencang banget buat Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari 10 orang kusta ini? Ketika mereka mengalami penyakit ini. Kita perlu belajar dari 10 orang kusta ini. Yang pertama bahwa keterpisahan itu membawa kerusakan. Catat dan garis bawahi. Catat ini. Keterpisahan membawa kerusakan. Ayatnya berkata begini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia.
Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. 10 orang kusta datang sama Yesus, berseru minta belas kasihan. Mereka hidup dalam keterpisahan. Mereka hidup dalam kesakitan. Biasanya saudara, orang sakit butuh orang lain pada waktu sakit. Untuk apa? Untuk membantu memulihkan kesehatannya. Siapa yang pernah sakit? Perlu orang nggak? Perlu keluarganya nggak? Itu juga sebenarnya yang dikatakan. Di kolam Bethesda ada seorang yang lumpuh, lumpuhnya 38 tahun. Berarti umurnya lebih tua daripada sakitnya. Tapi sakitnya 38 tahun. Pernah sakit 38 tahun? Belum ada yang ya? Saya berdoa saudara nggak ada yang sakit 38 tahun ya. Dia ada di kolam Bethesda. Bahwa dia bilang begini, tidak ada orang yang membantu saya turun ke kolam pada saat malaikat turun goncang air kolam tersebut. Dia menunggu. Nggak ada yang bantu. 10 orang kusta ini juga memiliki kasus yang mirip. Mereka memiliki perasaan minder. Serta sikap yang tidak beretika. Mereka berteriak-teriak memanggil Yesus. Lihat baik saudara, dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan. Ini yang dapat kita pelajari yang pertama. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Dosa melemahkan setiap kemampuan hebat yang semula Tuhan sudah tempatkan di dalam diri setiap kita. Saudara kalau ngaca, bercermin, selalu bilang, kamu hebat. Gitu. Di dalam diri saudara itu Tuhan sudah tempatkan kehebatan. Amin. Saudara kalau bercermin selalu bilang, kamu orang luar biasa. Di dalam diri kita itu luar biasa. Tuhan telah tempatkan. Inilah yang iblis inginkan agar apa? Agar manusia tidak mencapai kehidupan yang besar sebagai ciptaan yang segambar dengan Tuhan. Jadi kalau saudara bercermin, saudara bisa lihat. Saya sama Tuhan gak ada bedanya, luar biasa. Amin. Saudara perlu melihat dari kacamata yang benar. Saya mau mengajak setiap kita yang ada di tempat ini untuk melihat rancangan semula yang Tuhan sediakan bagi umat manusia. Mungkin bagi sebagian orang, terpisah dari Tuhan, itu mah adalah hal yang biasa, Pastor. Kenapa? Karena mereka yang hidupnya tidak percaya Yesus, yang mereka hidupnya tidak di dalam Tuhan, tampaknya fine-fine aja, oke-oke aja. Bahkan tampaknya kelihatan punya penghasilan yang bagus. Ya kan? Kita berpikir ya terpisah dari Tuhan, gak ke gereja, gak bangun hubungan dengan Tuhan, ya gak ada masalah juga, careless. Tapi mari, saya mau ajak saudara melihat, seringkali kita cuma diperlihatkan penampakan luar, tanpa kita menyadari kerusakan apa yang terjadi di dalam. So mari kita lihat saudara, dari kisah penciptaan awal, kenapa sih kita gak boleh terpisah dari Tuhan? Coba saya mau ajak saudara kita lihat dulu dalam Kejadian pada pasal yang pertama, pada ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bersama-sama dengan saya, 2, 3 ya. Allah menciptakan? Oke, lihat, pada mulanya Tuhan menciptakan keharmonisan antara langit dan bumi. Oke, langit adalah tahtanya Tuhan dalam Matius 5 ayat 34. Sedangkan bumi adalah yaitu lokasi di mana manusia ditempatkan, yaitu tumpuan kakinya Tuhan. Pada saat Adam dan Hawa yaitu jatuh dalam dosa, maka mereka terpisah, mengalami keterpisahan daripada Tuhan. Hubungan dengan Tuhan menjadi rusak dan gambaran Tuhan menjadi hilang dalam diri manusia. Dan selanjutnya manusia hidup di dalam berbagai penderitaan. Saudara kalau baca Alkitab dibagi 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ibrani dengan Yunani, dua bahasa ini memiliki kemiripan. Karena kedua-duanya adalah bahasa alfanumerik, yaitu setiap huruf yang ada pada kedua bahasa itu mempunyai nilai numerik. Dan angkanya itu ditulis menggunakan huruf. Angkanya menggunakan huruf. Jadi dalam huruf-huruf itu ada angkanya. Nah, penciptaan dan jatuhnya umat manusia itu memiliki hubungan dengan angka 6. Kenapa demikian? Karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Nah, untuk memahami hal ini, kita harus mengeksplorasi arti kata 6, arti angka 6 dari sudut pandang agama Yahudi. Kita lihat dulu di sini bahwa angka 6 ditulis dengan huruf ini, Vav. Ya, huruf Vav artinya N, artinya dan. Ini kata penghubung. Oke. Vav adalah huruf ke-6. Kalau sudah lihat alfabet ini, Ibrani,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Huruf ke-6. Perhatikan baik, Vav. Adalah huruf ke-6 dari abjad Ibrani. Dan Vav ini muncul pertama kali di dalam Alkitab di Kejadian 1 pada ayat yang pertama ini. Dan. Itu kata dan. Di mana fungsinya adalah untuk menghubungkan. Sebagai penghubung. Penghubung pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Vav. Langit, Vav, bumi. Dan. Jadi kata Vav ini, saudara, secara harafiah itu menghubungkan yang tadinya terpisah. Langit terkoneksi dengan bumi. Oke. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6, Vav. Ya. Jadi pada hari yang ke-6 itulah saatnya langit bumi terhubung pada waktu manusia diciptakan. Nah, saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang terjadi adalah apa? Vav ini hilang. Hubungan antara langit yang tadi tahtanya Tuhan, bumi tempat pijakan kaki di mana manusia berada, itu menjadi rusak. Sekali lagi saudara, ini terjadi. Menurut tradisi Yahudi, yaitu hari ke-6 adalah hari Jumat. Kalau kita mulai dari hari apa? Senin. Yahudi enggak. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6. Baru Sabtu 7. Oke. Makanya saudara, karena manusia lahir di hari yang ke-6 dan mereka jatuh dalam dosa, berarti angka 6 ini, manusia ini perlu ditebus. Itu sebabnya Yesus matinya di hari apa? Jumat. Di hari ke-6. Itu sebutnya Jumat Agung. Yesus mati di hari ke-6. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu istirahat pada hari ke-7. Yesus mati hari ke-6. Yesus bangkit hari ke-berapa? Hari ke-8. Hari ke-6 dia mati. Oke. 7 harinya Tuhan istirahat. Dia bangkit hari Minggu. Dihitung lagi dari hari 1, 2, 3, 4, 5 lanjut. Jadi hari ke-8. Makanya kalau saudara lihat angka 8, orang Chinese tuh suka angka 8 tuh, nyambung-menyambung tuh. Oke. 8 itu saudara, kalau saudara lihat angka 8, 8 itu sedang menunjukkan tentang apa? Kebangkitan. Tentang penebusan. So, setiap kali saudara lihat angka 8, saudara diingetin bahwa Anda sudah ditebus. Setiap kali saudara ingat angka 8, saudara telah diselamatkan oleh Yesus. So, Yesus bangkit itu hari Paskah. Makanya kenapa hari Minggu harus gereja? Karena setiap hari Minggu kita celebrate Paskah. Amin. Setiap hari Minggu kamu jangan di rumah. Harus gereja, celebration. Karena hari Minggu itu adalah hari Paskah. Banyak orang Kristen nggak tahu. Hari Minggu cuma sekedar hari Minggu. Enggak. Hari Minggu bukan sekedar hari Minggu. Itu hari apa? Pembebasan. Angka 6 ini menarik, saudara, Vav ini. Karena saudara tanpa sadar setiap hari terhubung dengan angka 6. Oke, di hari-hari saudara. Ada 6 sisi di dunia materi, seperti yang tampak pada 6 faktor ini dalam pengukuran. Yaitu saudara bisa lihat di sini, ada sisi kiri, oke, ada sisi kanan, lebar. Lebar itu lebar sebelah kiri, sebelah kanan. Terus bagian depan, bagian belakang. Oke, terus kedalaman, bagian atas, bagian bawah. Total ada berapa? 6. Menarik ya. Setiap hari kita terkoneksi dengan angka 6. Because kita manusia, angka 6. Terkoneksi dengan apa? Materi ini, angka 6. Bahkan juga saudara, nilai numerik Vav 6 ini juga ada pada alam materi. Dalam, yaitu arah mata angin. Utara, selatan, timur, barat, atas, bawah. Angka 6 lagi. Nah, karena Adam dan Hawa diciptakan di hari ke-6, ini menjadikan angka 6 berarti mewakili bilangan kita manusia. Angka 6. Oke, tahan dulu. Tandanya angka 6 itu berarti bilangan kita manusia. Dan kita manusia, Adam jatuh dalam dosa. Makanya manusia berdosa. Nah, ternyata di kitab Wahyu pada pasal 16 pada ayat yang kedua, ada sebuah tanda yang dibicarakan di sini.
Maka pergilah malaikat yang pertama, dia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisulan jahat dan yang berbahaya bagi semua orang yang memakai tanda dari binatang. Saya highlight. Ternyata ada tanda dari binatang nih. Tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Apa itu tanda binatang? Coba kita lihat lagi dalam Wahyu pada pasalnya yang ke-13, pada ayat yang ke-18. Dikatakan begini, yang penting di sini ya hikmat, barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Luar biasa. Makanya saya jadi pendeta. Karena angka 6 ini banyak di saya. Saya lahir tanggal 6, bulan 6, dan saya anak ke-6. Pas. Jadi angka 6 ini ada di saya semua. So, itu sebabnya Yesus mati pada hari ke-6 juga untuk menebus Romi Matulesi untuk jadi hamba Tuhan. Agar bilangannya bukan tanda binatang ini. Agar bilangannya bukan tanda binatang. Makanya angka 6 ini berkaitan dengan huruf Faf. Nah, bagaimana angka 6 ini terkait dengan 666? Bagaimana bilangan manusia ini terkait dengan 666? Karena 66 itu adalah bicara mengenai apa? Setan. 663 kali itu bicara tentang ular. Dan angka 6 yang tadi bilangan manusia ditulisnya berapa kali? Apa artinya 3 kali? 3 kali itu artinya gini, itu derajat kualitas tertinggi. Apa yang diulang 3 kali dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, apa yang ditulis sampai diulang 3 kali, itu mengungkapkan derajat maksimal. Oke, misalkan para malaikat dalam menyembah Tuhan, tahu nggak mereka ngapain? Mereka berseru, kudus, kuduslah Tuhan. Mereka berseru, kudus, kudus, kudus. 3 kali mereka seru. Itu artinya apa? Tuhan yang mempunyai kekudusan maksimal, lengkap, dan yang tertinggi. Yesaya 6 ayat 3 berkata begini. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. 3 kali. Diulang. Nah, saudara lihat, karena angka 6 mewakili angka alam fisik, seperti kita, manusia, ada di bumi, angka 6. Maka angka 666 berarti itu angka yang tertinggi. Mewakili dunia materi secara total. Berarti 666 setan ular ini berarti artinya semuanya bicara mengenai manusia totalitas tanpa Tuhan. Saya beri huruf ini. Saudara boleh foto. Jadi artinya angka 6 3 kali mewakili dunia materi secara total. Bumi tanpa Tuhan sama sekali. Jadi manusia diarahkan. Fokusnya kepada apa? Kepada karirnya, kepada popularitasnya, kepada kemampuan-kemampuan hebatnya. Manusia itu diarahkan kepada tentang it's all about me, tentang saya. Gak ada Tuhan sama sekali. Makanya pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian 1 ayat 1, Tuhan menciptakan umat manusia, sebenarnya Adam diciptakan untuk mewujudkan kesatuan yang ideal antara langit dengan bumi. Kesatuan ideal ini ditemukan di dalam dirinya siapa? Adam. Sebagai manusia pertama, makanya nama Adam dalam bahasa Ibraninya ada 3 huruf. Kalau baca bahasa Ibrani, bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Alef, Dalet, dan Mam. Ada 3 huruf di situ. Alef, Dalet, dan Mam. Apa maksudnya Alef, Dalet, dan Mam? Alef itu yang pertama, yang paling kanan, yang saya highlight di situ, itu mewakili aspek rohaninya manusia, yakni jiwanya. Jadi manusia itu diciptakan memiliki tubuh fisik dan jiwa spiritual. Makanya nama Adam kalau dipecah 2, saudara, ya kan? Ada Alef yang dipisahkan sendiri, lalu ada Dalet dan ada Mam. Alef mewakili yang rohani, sedangkan Dalet dan Mam itu mewakili darah. Oke, tampilkan lagi. Ya kan, Dalet dan Mam itu mewakili darah, artinya daging. Jadi saudara bisa lihat di sini 2 huruf lain, yaitu Dalet dan Mam artinya darah. Jadi aspek jasmani. Jadi manusia itu diciptakan, ada Tuhan di dalamnya, Alef. Tapi juga ada dagingnya, jasmani. Nah dagingnya ini dikoneksikan dengan Alef, jadilah gambaran Tuhan yang seutuhnya. Tuh.
Jadi gambar Tuhan seutuhnya hanya dapat terjadi di dalam diri Adam. Adam itu Alef, Dalet, dan Mem. Ini harus jadi satu. Tapi pada waktu manusia terpisah dosa, Alefnya hilang. Karena rencana setan adalah supaya umat manusia fokusnya pada kebutuhan fisik, bukan yang rohani, makanya dihilangin. Sambil mengabaikan jiwa kita. Sehingga ini yang terjadi, Alefnya dihilangin. Alef itu saudara gambaran siapa? Alef itu gambaran tentang Elohim. Nama Tuhan Elohim, saudara bisa lihat pertamanya, Alef. Jadi sejak Adam diciptakan, sudah ada Elohim di dalam dirinya. Masih ingat? Manusia diciptakan dari apa? Debu tanah, lalu dihembuskan apa? Roh Allah, Elohim, Alef. Jadi di dalam diri manusia itu sudah ada roh Tuhan sejak dari awal. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Alefnya terpisah. Tinggal Dalet, tinggal Mem. Sehingga yang terjadi, manusia tidak lebih baik dari, kalau Alefnya hilang, ya manusia tidak lebih baik dari binatang. Dan tidak lagi menyandang gambar Tuhan di dalam dunia. Melainkan akhirnya manusia menyandang gambar ini. Tandanya siapa? Binatang. Berapa angkanya? 6, 6, 6. 6 gambar siapa? Lambang siapa? Manusia. 6 itu menghubungkan antara langit dengan bumi. Tapi ketika cemar, terpisah. Jadi fokusnya ketika 6 3 kali, itu totalitas tentang manusia. Makanya oleh karena itu jatuhnya manusia dalam dosa, membuat manusia mengalami apa? Pengasingan. Itu tadi bagian pertama yang kita jawab. Pengasingan itu membawa kehancuran. Pengasingan dalam bahasa Ibraninya golah. Tapi Yesus datang untuk Anda dan saya, dia melakukan apa? Penebusan. Penebusan itu gelah. Gelah itu bahasa Sunda apa bahasa Ibrani ya Pak? Bahasa Ibrani dong. Apa bedanya golah dengan gelah? Ini dia saya highlight. Bedanya adalah kata Elohimnya. Di dalam gelah penebusan ada Elohim. Alef. Begitu ini hilang, yang ada adalah golah. Jadi orang yang gak ada Elohim, orang yang hidup cemar, dia terpisah dari Tuhan, maka yang terjadi adalah dia tidak hidup di dalam penebusan, tapi dia hidup di dalam pengasingan. Saudara paham sampai di sini? Kenapa iblis punya rancangan ini? Karena rancangan iblis adalah membawa manusia untuk tidak pernah menyertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Dan berfokus hanya kepada kebutuhan fisik semata. Makanya ketika Tuhan disingkirkan dari hidup kita, ketika Tuhan disingkirkan dari keluarga kita, ketika Tuhan disingkirkan dari pekerjaan kita, ketika Tuhan disingkirkan dari bisnis kita, dari setiap usaha kita, ketika Tuhan disingkirkan dari bangsa kita, ketika Tuhan disingkirkan dari dunia kita, maka kita sedang dibawa masuk ke dalam keterasingan, yaitu keadaan yang kacau balau, keadaan penderitaan, dan berbagai hal negatif yang akan membawa kita kepada kehancuran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang iblis pengen terjadi, pengasingan. Tanpa Elohim, tanpa nama Tuhan, tanpa citra Tuhan, kita hancur, kita rusak. Saya nggak tahu saudara sedang bisnis apa, saya nggak tahu saudara sedang kerja apa, saya nggak tahu saudara sedang ada di tempat mana. Cuma saya pesan sama saudara, jangan biarkan Alef, Elohim, saudara keluarkan dari hidup Anda. Halo? Orang yang hidupnya terasing dari Tuhan, dia akan dimakan sama setan. Iblis itu ular. Ular makannya apa? Pada waktu dikutuk, ular makan apa? Debu, tanah. Manusia diciptakan dari debu, tanah. Ada roh Allah, ada Alef, ada Elohim. Jadi kalau manusia yang tidak ada Elohimnya keluar, Elohimnya dikeluarkan, dia nggak mau dipimpin oleh Elohim. Berarti tinggal, lanjutkan, debu tanah. Berarti kalau tinggal debu tanah, dimakan siapa? Nah itu dia. Jadi saya dorong semua yang hadir hari ini, jangan biarkan engkau jauh daripada Tuhan. Amin. Jangan izinkan iblis menarik Anda keluar dari hadirat Tuhan. Itu sebabnya saya berdoa buat saudara, dalam pujian penyembahan, masuk dalam hadirat Tuhan. Tenggelam di dalam dia, nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Izinkan Tuhan bawa Anda. Ayo saudara, kalau saudara pernah kacau,
hidupmu pernah berantakan. Bukan berarti tertutup jalanmu. Bukan berarti gak ada kesempatan baru. Selama kau masih bernafas, selama kau masih bisa berpijak atas dunia ini, kau masih bisa berdiri. Saya cuma mau katakan, Tuhan masih mau memulihkan keberadaan Anda. Amin. Dasarnya kenapa? Karena Tuhan sangat mencintaimu. Karena Tuhan mengasihi semua orang, termasuk Anda yang ada di tempat ini. Yang diberkati boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari 10 orang kusta ini, perintah dan kesembuhan. Sama-sama katakan perintah dan kesembuhan. Lihat ayat 14-nya. Di situ ada perintah. Lalu Yesus memerintahkan, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Yesus dalam teks ayat ini, dia tidak pegang, tidak tumpang tangan orang kusta. Even Yesus gak bergerak mendekati mereka pun tidak. Yesus hanya berikan perintah, pergi, tunjukkan dirimu sama para imam, dan kesembuhan terjadi pada saat mereka taat kepada perintahnya. Tapi kan kebanyakan orang, ya kan? Saya tuh kalau belum kepalanya diuwek-uwek sama pendeta gitu, aduh rasanya kayaknya saya belum deh. Saya belum disembuhan. Gitu. Saya belum mengalami mujizat Tuhan. Saya tidak melarang orang ditumpang tangan, silahkan. Tapi yang paling penting di atas segalanya adalah apa? Pegang perintahnya Tuhan. Yang paling penting adalah saudara mau taat dengan apa yang Tuhan katakan. 10 orang ini, pada waktu mereka bergerak bersama-sama, di tengah jalan mereka sembuh. Artinya gini saudara, kalau saudara baca Alkitab, di situ ada janji pemulihan, janji kesembuhan. Ada janji diberkati berlimpah. Saran saya adalah begini, jangan tunggu berkatnya jadi dulu. Tapi saudara pergi dan melangkahlah sebagai orang yang sudah disembuhkan. Pergi dan melangkahlah sebagai orang yang sudah diberkati. Pergi dan melangkahlah sebagai orang yang sudah mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Padahal apa? Sementara di jalan. Halo? Amin? Saya cuma mau katakan, Yusuf gak pernah tahu brothernya akan datang ke Mesir. Yusuf mungkin berpikir pada waktu dibuang ke Mesir, awalnya dia kesel sama abangnya, kurang ajar saya gak punya salah apa-apa, kenapa mereka benci sama saya. Tapi Yusuf di sana, dia percaya Tuhan menyertai, dia cuma mengandalkan Tuhan, dia mengimani bahwa perjalanan tidak pernah sendiri, dia hanya mempercayai bahwa waktu Tuhan dan cara Tuhan itu jauh lebih baik daripada waktu dan caranya dia. Yang Yusuf tidak tahu adalah bahwa rombongan dari Kanaan sedang bergerak menuju ke Mesir untuk bertemu dengan Yusuf kembali. Yusuf dalam hatinya sangat rindu dengan orang tuanya. Yusuf dalam hati sangat rindu dengan keluarganya. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk bisa bertemu dengan keluarganya. Yusuf hanya percaya bahwa dia adalah orang yang bahagia, dia adalah orang yang diberkati. Dia melangkah bukan sebagai orang yang lesu, dia melangkah bukan sebagai orang yang ketakutan, dia melangkah bukan sebagai orang yang gelisah, tapi dia melangkah sebagai orang yang percaya bahwa di dalam Tuhan, dia percaya sudah ada mujizat yang terjadi bagi hidup dia. Yusuf nggak tahu bahwa berkatnya sedang jalan sama dia, dan saudara pada waktunya berkatnya berjumpa dengan Yusuf tepat pada waktunya. Saya nggak tahu situasi apa yang sedang Anda hadapi, tapi pada waktu Anda berjalan di dalam kuasa dan percaya bahwa Tuhan baik atas hidup Anda, saudara nggak perlu lihat, tapi berkat Tuhan sedang datang berduyun-duyun untuk menghampiri saudara, dan dia datang tepat pada waktunya menghampiri kehidupan Anda bersama dengan keluarga Anda. Katakan amin. Itu sebabnya saya mau katakan sama saudara, setiap kita juga mungkin pernah mengalami perintah Tuhan yang mungkin gak masuk akal. Mungkin Tuhan suruh kita, ayo ampunin orang itu. Mungkin kita bilang, beratlah luka yang saya alami. Sikapnya dia, perbuatan dia, memori ini kan gak bisa hilang dan lain sebagainya. Mungkin kita punya pikiran-pikiran, banyak perkataan dalam pikiran kita. Oke? Kita kesulitan, pada saat kita mau berbagi, kita berpikir saya kan juga butuh, saya punya kebutuhan. Tapi saudara dikasih Tuhan, berbagi pada saat kekurangan itu gak mudah. Itu sulit. Tapi pada saat kita mau bekerja sama dengan Tuhan, kita akan menjadi berbeda. Oke, pada saat kita juga diarahkan sama Tuhan untuk tidak mau ikut-ikutan kepada hal-hal yang cemar, padahal teman-teman kita kebanyakan ada di area itu, tapi kita diarahin Tuhan, jangan lakukan itu akan menjerumuskanmu ke dalam kehancuran. Tapi pada waktu saudara dalam pergumulan yang terjadi, Anda mau bergerak dalam ketaatan akan perintah Tuhan tersebut,
Maka ini saya mau garanti buat saudara, sesuai firman Tuhan, berkat dan kesembuhan yang ajaib pasti terjadi bagi hidup Anda. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Itu sebabnya yang kita dapat pelajari dari 10 orang kusta ini, itu adalah bahwa ketaatan, kita menerima kesembuhan mujizat Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang dapat kita pelajari, perintah dan kesembuhan tadi yang kedua. Yang ketiga, thank you. Terima kasih yang sejati, berterima kasih. 10 orang sembuh, cuma 1 yang pulang, yang bikin laporan. Lukas 17 bilang begini, ayat 15-nya. Seorang dari mereka, cuma 1 orang, ketika melihat dia telah sembuh, dia tadi sudah berjalan dengan iman, mengikuti arahan Yesus. Sembuh. Apa yang dia lakukan? Putar balik dia. Kata dia gini, gak perlu saya harus liatin sama imam. Saya harus datang dulu sama Yesus. Saya harus thank you dulu. Dia kembali sambil ngapain? Tahu gak sepanjang jalan dia ngapain? Nyanyi sorak-sorai dia. Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Di sambil jalan dia terus nyanyi. Orang, ya kan, yang percaya mujizat ada bersama dengan dia, mulutnya gak pernah berhenti bersorak-sorai. Makanya di gereja gak perlu WL-nya teriak, ayo nyanyi, ayo tepuk tangan, ayo bersorak. Gak perlu disuruh. Begitu nyanyian mulai, Anda harusnya sorak-sorai duluan. Kenapa? Karena saudara sadar ada Yesus yang hidup di dalam diri Anda. Amin. Harusnya Anda mulai sendiri bersorak-sorai. Gak perlu dipandu. Iya, kenapa? Karena saudara merasakan kasih Tuhan di dalam diri saudara. Saudara pengen terus memuji dia. Gak bisa berhenti nih mulut nih, gitu loh. Bahkan pujian penyembahan di depan ini bukanlah waktu untuk menunggu pendeta naik. Menghabiskan waktu sebelum saya dengerin khotbah. Bukan. Itu sebabnya kenapa saya arahin Bapak Ibu Saudara, datangnya tempo awal. Agar saudara bisa menikmati pujian penyembahan di dalam Tuhan. Telah tiba saatnya Tuhan mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dari 10 orang cuma 1 yang balik untuk bersyukur, memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Itu pun yang mengucap syukur adalah orang Samaria. 9 orang lainnya pergi begitu aja. Ini gambaran. Terima kasih sejati itu datang dari hati yang bersyukur, saudara. Sometimes kita ini seringkali lebih fokus pada kebutuhan kita daripada kita bersyukur akan kasih Tuhan. Seringkali malahan kita sulit untuk mengucap syukur di tengah situasi yang sulit. Padahal Tuhan gak pernah menjauh dari kita apapun yang terjadi. Betul gak? Kita sulit berterima kasih. Kita selalu bilang, kok orang lain punya itu, saya gak punya Tuhan. Tuhan beda-beda ini. Padahal kamu sehat, suhu tubuh kamu normal. Kamu gak pakai oksigen. Kamu masih bisa makan, gak kena alergi. Makan jengkol, makan pete masih bisa. Dari wajah Anda berarti Anda pencinta jengkol, pencinta pete. Halo, Anda masih enjoy. Tapi kita gak menyadari bahwa kita sehat. Halo, semua orang punya masalah. Semuanya orang punya pergumulan. Saya pun dalam mendirikan gereja ini punya tantangan, punya pergumulan, saudara. Nggak gampang masuk gedung ini, nggak gampang bikin gereja. Dulu saya pikir, saya bangun gereja aja sendiri dan lain sebagainya, bla bla bla. Jemaat banyak ini. Ngurus jemaat itu nggak gampang. Otaknya beda-beda, kemauannya beda-beda, pikirannya beda-beda. Udah kita tolongin, sometimes di belakang ngomongin kita. Ya bukan di sini, di tempat lain. Kalau di tempat lain saya bilang di sini. Sama aja kalau kita pester ya kan? Enggak. Tapi itu sering kali terjadi. Kita udah berbuat sebaik mungkin tetap aja dicemooh, netizen selalu ada. Tapi oke. Tuhan mau ingetin, makanya kita harus berterima kasih dengan apa yang ada pada diri kita. Dari sesi pertama saya bilang, saya punya istri tidak pernah menuntut saya. Dalam kesulitan yang saya jalanin, dalam situasi yang tidak mudah yang sedang kami jalani, dia gak nuntut sama saya, dia gak pernah ngomel, ikut lu miskin, ikut lu susah, gua susah ini, gua susah itu. Enggak, sama sekali enggak.
Dia tetap backup saya, dia tetap support saya. Sesulit perjalanan apapun yang kami berdua jalani, dia tidak pernah menjauh daripada saya. Dia tetap di sebelah saya, dia tetap support suaminya. Itu sebabnya saya mau katakan buat saudara, bahwa apapun situasi Anda, tetap berterima kasih, tetap say thank you sama Tuhan. Kita bukan berterima kasih karena penyakitnya, kita bukan berterima kasih karena kesusahannya, kita bukan berterima kasih karena berita-berita yang menakutkan, kita bukan berterima kasih karena tekanan-tekanan, tapi kita berterima kasih dalam situasi penyakit, dalam situasi tekanan, dalam situasi kekalutan, dalam situasi ketakutan, ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Dia selalu bersama-sama dengan kita untuk melewati setiap season dalam hidup kita. Dan percayalah, Tuhan bikin Anda dan saya mengalami kemenangan. Ya nggak gampang memang punya pasangan yang bisa mendukung. Saya banyak clash juga dengan pasangan saya. Kita sering kali beda pendapat. Tapi perbedaan pendapat kita justru menampilkan berbagai macam keunikan dan kekayaan-kekayaan yang ada di dalam perbedaan-perbedaan kami. Saya seorang eksekutor, istri saya seorang konseptor. Kalau saya dapat ide, hajar aja, eksekusi. Kalau istri saya, tenang, kita atur dulu polanya, gitu. Jadi dia yang mempolakan, dia yang bikin dulu rancangan, baru dia kasih rancangan sama saya baca ulang, baru saya kasih koreksian, baru saya yang eksekusi, dia yang konsep. Begitu tuh, terus kami berdua nih, jalan. Ya, makanya kita berdua sinergi, makanya pasangan suami istri ingat, Anda suami istri bukan untuk bersaing, tapi untuk bekerja sama. Jangan pernah suami istri bersaing, tapi harus apa? Bekerja sama. Makanya ini untuk orang-orang yang mau menikah, perlu di-maintain, perlu diajarin dulu hal-hal seperti ini. Agar mereka paham ketika masuk rumah tangga, hal-hal apa yang akan mereka hadapi. Bukan sekedar wo ini, bukan sekedar ni aiwo, bukan sekedar aku cinta kamu, kamu cinta kau. Ya kan? Kau cinta aku cinta kau. Nah, bukan sekedar itu. Tapi masih lebih daripada itu, bagaimana kita mengenali kedalaman masing-masing. So, terima kasih itu bagian yang penting. Makanya ketika saudara berhadapan dengan situasi berat apapun, it's okay. Karena Yakobus pada pasal yang kedua, Yakobus 1 ayat yang kedua berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan ini saudara, kata yang dipakai dalam bahasa Yunaninya, peirasmos. Itu kata yang sama yang dipakai oleh Yesus dalam pencobaan. Ketika dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Peirasmos adalah pencobaan yang datangnya bukan dari diri kita, tapi dari pihak luar, dari si iblis. Itu juga sama yang dikatakan Yesus kepada para muridnya untuk berjaga-jaga sebelum dia ditangkap di Taman Getsemani. Berjaga-jaga dari apa? Dari serangan iblis. Berjaga-jaga dari goncangan atau pencobaan iblis. Kata ini menunjukkan penganiayaan, kesulitan yang datang dari dunia atau dari iblis setan. Jadi saudara, tetap happy. Bilang sama-sama, tetap happy. Bilang, saya tetap sukacita. Bilang, karena Yesus selalu sama-sama dengan saya. Amin. Jadi situasi pencobaan, nggak ada masalah. Mau iblis bikin apapun actionnya, tenang aja. Selama kita sama Yesus, mujizat keajaiban tetap akan terjadi buat kita. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir adalah, apa yang dapat kita pelajari dari 10 orang kusta ini? Iman yang membawa keselamatan. Apa maksudnya? Kita lihat dari teks ayatnya dari ayat 17. Yesus berkata, bukankah 10 orang yang sembuh menjadi tahir, di mana yang 9 orang? Tidak adakah di antara mereka kembali untuk memuliakan Tuhan selain daripada orang asing ini? Ayat 19-nya. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdiri, pergi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, Yesus mencatat bahwa hanya orang Samaria ini yang kembali dan bersyukur. Sementara yang lainnya tidak. Ini memberikan petunjuk buat setiap kita. Bahwa Yesus ingin agar setiap kita anak-anaknya, apapun situasimu, tetaplah mengucap syukur. Walaupun yang lainnya tidak mengucap syukur, it's okay, gak apa-apa. Tapi saudara tetap di dalam Tuhan, Anda tetap bisa mengucap syukur. Karena saudara dijaminkan imanmu telah menyelamatkan engkau. Oke? Maka saya closing ini saudara, saya closing dari bagian yang pertama, bagian yang kedua, bagian yang ketiga. Tema kita Yesus mengasihi semua orang. Apa yang dapat kita pelajari? Yaitu keterpisahan itu membawa kerusakan. Perintah dan kesembuhan yang kedua. Yang ketiga, kita berterima kasih yang sejati. Dan yang keempat,
iman yang membawa kepada keselamatan. Jadi saudara, apapun situasi yang sedang Anda hadapi, tetap percaya, tetap pegang janji Tuhan. Orang lumpuh ini, tetap dia pergi bergerak. Dan dia percaya kalau Tuhan yang sudah bicara, pasti terjadi. Gimana caranya? Itu urusan Tuhan. Visi Tuhan kasih. Bagian saya, bagian gereja ini adalah bergerak sesuai visi. Nanti provisi itu datangnya dari Tuhan. Makanya iman yang dimiliki orang Samaria kunci keselamatannya. Dan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan saya berdoa buat saudara, biar saudara pulang hari ini, saudara menikmati berkat ini, saudara mengalami kehidupan yang baru, saudara mengalami kejadian-kejadian yang dahsyat, dan saudara menyadari bahwa Yesus mengasihi semua orang tempat ini. Saya beri waktu 1-2 menit ini. Saudara boleh tundukkan hati saudara. Anda boleh berdoa sama Tuhan. Anda boleh berkata kembali sama Tuhan. Kalau selama ini kau jauh dari Tuhan. Kalau selama ini kau memiliki keterasingan. Kadang kau berpikir tentang apa yang kau mau tanpa melibatkan Tuhan. Hari ini waktunya saudara datang sama Tuhan. Minta dia. Minta Tuhan berbicara. Minta Tuhan tunjukin. Katakan sama kamu. Tuhan apa sih maunya? Tuhan kemana? Tuhan, aku gak mau lagi jauh daripada Engkau. Aku ingin terus ada di dalam Engkau Tuhan. Aku gak mau lepas daripada Tuhan. Karena aku percaya Tuhan tidak pernah menjauh. Aku mau belajar untuk bergerak dalam ketaatan. Aku mau belajar yaitu untuk percaya saja apa yang Tuhan katakan. Apa yang firman Tuhan ucapkan. Bagianku adalah melakukan firman itu. Dan percaya firman itu pasti tergenapi dalam hidupku. Dan mulai hari ini kita belajar untuk berterima kasih. Berterima kasih bukan karena masalahnya. Berterima kasih bukan karena pergumulannya. Berterima kasih bukan karena orang-orang jahat yang melakukannya. Tapi berterima kasih dalam berbagai situasi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai, dia selalu menjaminkan anak-anaknya untuk berjalan dalam kuasa. Walaupun ada pencobaan, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang terakhir adalah terus beriman. Terus melangkah dalam iman. Dan kata Yesus adalah imanmu menyelamatkan engkau. Apapun yang dilakukan tanpa iman, kita hanya akan mengalami kekurangan demi kekurangan. Tapi ketika kita melangkah dengan iman, kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Bapa, dalam nama Yesus, aku berkati mereka. Sekarang kuasa Tuhan turunlah atas mereka. Lawatlah mereka melalui firman Tuhan ini. Hidup mereka berubah. Hidup mereka berbeda. Hidup mereka tidak sama lagi. Ketika kami menyadari bahwa kami sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lain. Siapapun orang, apapun latar belakangnya, semua disayang sama Tuhan Yesus. Aku berdoa, pewahyuan akan kasih Kristus ini ada pada mereka. Sehingga mereka bukan lagi bergerak dengan ketakutan. Tapi mereka bergerak dengan sukacita. Dan memahami cinta Tuhan ada di dalam hidup mereka. Aku selesai menyampaikan firman. Tapi firman-Mu tidak pernah berhenti. Firman-Mu terus berbicara. Bukan hanya buat orang-orang yang hadir di sini. Tapi buat mereka juga yang mengikuti secara online ibadah ini. Bukan hanya buat setiap orang yang ada di ruangan ini. Tapi berita ini mereka bawa. Agar satu keluarga mereka juga dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya diberkati, sama-sama dengan saya katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji nama Tuhan, kita boleh beri apresiasi lagi sekali lagi buat Pastor Romi Matulesi. Luar biasa kabar sukacitanya, sangat memberkati dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang itu termasuk saya dan saudara. Tuhan Yesus mengasihi kita dan kasihnya tetap terus lama-lamanya. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kita boleh menerima tubuh dan darah Kristus.
hanya Dia segalanya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Kita mau angkat roti ini, kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Barang siapa makan tubuhku, minum darahku, dia ada di dalam aku ada di dalam dia. Apa yang saudara minta dan doakan, Tuhan genapi, pasti berhasil. Bersama-sama dengan saya, kita angkat rotinya, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, kami menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Tuhan Yesus jaminkan kami umur panjang, tidak sakit-sakitan, dan tidak akan terkapar di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus. Maka mulai hari ini kami menang atas setan-setan. Menang atas kuasa gelap. Tuhan jaminkan kami dijagai pasukan malaikat. Sebagai warga sorga. Punya rumah di bumi. Punya rumah di sorga. Tidak mengembara. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan, sama-sama katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya. Berikan penghormatan selama-lamanya, selama-lamanya. Di tangan kami ada minyak urapan Tuhan yang mengajarkan kuasa. Di balik minyak urapan ada mujizat. Berkali-kali Tuhan hamba perintahkan setan untuk pergi, bahkan perintahkan malaikat datang untuk menjagai anak-anak Tuhan, bahkan mengurapi lokasi, mengurapi orang sakit. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Maka sesuai perintah Tuhan kepada para murid, mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan, kami mengangkat dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan, dan setiap oleh saya punya kuasa mendatangkan mujizat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, Anda boleh teteskan atas kepala saudara. Dan setiap setiap botol ini menjadi minyak urapan dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan. Maka Tuhan, Amsal 18 mengatakan, Amsal ini pada ayat yang ke-21, bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan yang akan memakan buahnya.
Jadi sebenarnya yang membuat orang hidupnya kacau karena apa yang dia ucapkan. Tapi juga yang membuat orang itu diberkati karena apa yang dia ucapkan. So saya mau ngajak saudara, ucapkan kata-kata ini. Dan kata-kata berkat ini menjadi berkat yang besar bagi kehidupan Anda. Bersama-sama di layar LED dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya korban tubuh darah-Mu membuat mujizat, melakukan keajaiban dalam hidup kami. Maka sebagai ungkapan syukur kami akan bawa korban syukur. Tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang dipegang, apa yang dikerjakan mereka, Tuhan berkati dan Tuhan balaskan lipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Sambil kita angkat pujian bahwa kita punya Tuhan Allah yang sanggup memenuhi keperluan setiap kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Sama-sama katakan, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Sama-sama katakan tiada mustahil, tiada yang mustahil. Dengan iman kami katakan ajaib perbuatan Tuhan. Sebab perbuatannya segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasanya. Katakan lagi, di dalam kekuatan, di dalam kekuatan kuasanya. Oh, Allahku kan memenuhi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Luaku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam nama Yesus. Yesus Tuhan. Katakan di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan dengan iman, katakan di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih buat persembahan syukur saudara, dan Tuhan Yesus memberkati Anda berlipat kali ganda. So raise your hands, angkat tanganmu. Saya berdoa buat saudara, berkati setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini. Kasih Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan ada bersama dengan mereka. Bapak, aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Dalam masuk bulan yang baru di Februari ini, target apapun yang sedang dikerjakan, dalam nama Tuhan Yesus, Bapak yang buat berhasil. Dan Tuhan yang buat terobosan-terobosan baru, big opportunity terjadi bagi mereka. Aku berdoa mereka tetap sehat, keluarga mereka yang sakit disembuhkan. Seluruh keluarga yang belum bertobat, diterima Tuhan Yesus, diselamatkan, satu orang bertobat, seisi rumah yang diselamatkan. Agar keluarga kami tidak ada yang terhilang, tidak ada yang terasing. Semuanya menyadari di dalam diri mereka ada Tuhan yang menghidupkan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Maka juga sepanjang minggu ini, setiap karir project mereka diberkati. Anak-anak yang sekolah pandai, pintar, cerdas diberkati Tuhan. Dan bulan Februari, doa kami Indonesia masa yang damai. Kami tolak segala bentuk kerusuhan. Kami tolak bentuk kegaduhan, rancangan orang jahat, adu domba. Kami halau. Kami percaya dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote, lawatan Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia. Berdoa buat Zion Church of Christ, gereja ini diberkati.
Tuhan yang panggil, Tuhan yang prepare, Tuhan yang atur semuanya, Tuhan yang beri visi. Misi kami adalah, we are just your steward. Kami adalah pelayan-pelayanmu. Ownernya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kami percaya Tuhan yang memperlengkapi akan segala sesuatunya. Perjalanan kami tidak sendiri, perjalanan kami bersama dengan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Terima kasih buat setiap kesehatan yang Tuhan percayakan. Terima kasih buat tim praise and worship yang sudah melayani. Berkati mereka Tuhan. Apa yang mereka korbankan di dalam pelayanan ini digantikan Tuhan yang lipat kali ganda luar biasa. Berkati tim volunteers yang sudah melayani. Berkati gantikan setiap jeri lelah mereka dalam nama Yesus. Berkati tim operator, berkati media, berkati tim hospitality, logistik. Berkati juga para guru-guru sekolah minggu. Semua yang telah terlibat di dalam pelayanan. Apapun yang mereka korbankan, Tuhan gantikan yang hebat, yang luar biasa. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya kami pulang bawa berkat Tuhan. Sebagaimana kami datang diberkati. Kami pulang dari tempat ini pun kami bawa berkat-berkat Tuhan. Hamba bersama dengan istri menggembalakan Zion Church of Christ tetap dalam kesehatan, tetap dalam anugerah Tuhan, hikmat Tuhan menuntun kami. Biar pergerakan kami senantiasa ada di dalam panduan-panduannya Roh Kudus. Saatnya kami akan pulang dan terima berkat Tuhan. Kekasih Kristus, aminkan berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Dan terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan menghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, sama-sama semua kita menjadi warga kerajaan surga yang percaya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. God bless you.